Hai para new user dan kaum ibu kaum pernolepan di muka bumi ini. Nah, seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan membahas anime-anime yang rilis di tahun 2020 dengan ya karakter utama yang overpower. Tingkatan animenya ini bakalan seperti yang ada di tahun lalu lah ya. Karena kayaknya setiap tahun kita harus bikin sebuah anime-anime yang MC-nya OP kayaknya. Karena jujur aja di tahun ini pak, MC-nya yang overpower itu nggak ngotak pak, kekuatannya banyak banget. Kalau tahun kemarin itu kan isekai ya yang paling banyak. Nah sekarang overpower, sumpah deh banyak banget. Apalagi musim ini nih, musim ini aja bisa dibilang ada lebih dari 5 lah ya. Terus apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang overpower yang rilis di tahun 2020? Tambahan nih ya, seri animenya ini ya new lah ya, bukan sebuah anime yang udah ada dari season sebelumnya. Yuk tanpa basa-basi langsung aja kita ke list yang pertama guys. Dorohedoro. Buat kalian yang punya cita-cita jadi buaya, tapi muka kalian kok tidak memadai, jadilah buaya yang ada seperti di anime ini nih. Nah, ceritanya berlatar di sebuah kota kumuh bernama Hall. Kota ini sering didatangi oleh para penyihir untuk melakukan sebuah percobaan sihir gitu guys. Nah, karakter utama yang bernama Kaiman ini adalah seorang korban percobaan dari sihir yang kepalanya itu dirubah menjadi reptil gitu guys. Dan dia ini mengalami sebuah amnesia. Dia ini berusaha mencari siapa dirinya dan mencoba mengembalikan kepalanya menjadi normal guys. Kaiman ini mengetahui bahwa di tenggorokannya itu ada kepala seseorang. Cara Kaiman untuk mencari tahu tentang siapa dirinya ini adalah mencari setiap penyihir lalu mencaploknya guys. Lebih tepatnya itu kayak makan kepalanya guys. Kemudian penyihir yang dicaploknya itu akan dihadapkan dengan kepala misterius dalam tenggorokannya si Kaiman ini guys. Siapa nih di sini yang mau dicaplok sama buaya? Pet. Anime Pet ini mengisahkan tentang manusia yang bisa masuk dan mengendalikan pikiran seseorang. Seperti contoh lah ya yang menghantui pikiran kalian. Kekuatan seperti ini itu biasanya dipakai untuk menyelidiki kasus-kasus dan mengintip pikiran seseorang kalau-kalau akan melakukan hal-hal buruk guys. Anggap aja yang paling buruknya ya pembunuhan lah ya. Konsep ini nih kayak mirip banget sama Psycho-Pass. Ya intinya tentang kriminal gitu lah ya. Tapi daya kekuatan ini cukup kuat dan bisa menghancurkan pikiran seseorang. Malah bahayanya bisa menyerang balik pengendalinya dan melahap perasaan maupun mental si pemilik kekuatan tersebut guys. Maksudnya kalau lu sering pakai kekuatan ini ya paling parah lu bisa punya cita-cita diperkosa sama Gi di penjara lah ya. Dasar Brandu. Jadi untuk mengendalikan sebuah kekuatan itu mental si pengendali juga harus kuat guys. Ya kalau nggak kuat kayak orang cungkring yang disuruh main gulat gitu kan, ya meninggal jadi lemper nih. Sama kayak mereka ini kalau tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut ya paling-paling mereka ini bakalan trauma berat lah ya. Nah untuk mencegah hal tersebut itu ada sesuatu yang disebut dengan rantai untuk melindungi pikiran dan perasaan setiap hati pengendali guys. Intinya rantai ini berguna biar orang yang pakai itu nggak terlalu baperan dengan perasaannya. Ikebukuro Westgate Park. Seperti judulnya, anime ini berlatar di kawasan Ikebukuro guys, tepatnya di Ikebukuro Westgate Park. Nah, apa nih? Taman bermain para piko? Enggak. Tinggal di sebuah area yang terkenal dengan kejahatan remaja, Makoto yang berusia 21 tahun adalah friend of king guys. Nah, apa maksudnya nih? Maksudnya itu dia ini adalah seorang pemimpin geng pemuda bernama G-Boys guys. Meskipun dia sendiri tidak ingin bergabung sebagai anggota, Makoto terkenal karena kepalanya yang dingin dan kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan karena berjiwa pemimpin, dia menjadi orang yang menjauhkan teman-temannya dari bahaya. Namun, karena kematian pacarnya dan perang wilayah yang meningkat dengan geng saingannya, ancaman yang datang ternyata lebih dari yang bisa dia bayangkan gitu. Sehebat-hebatnya elu, ada orang hebat lagi di atas kalian. Gila kan ya motivasi gua. Jadi buat kalian pemimpin para banci-banci pengkolan, jangan sok keras dulu guys. Bakalan ada banci yang lebih hebat lagi dari kalian. Magatsu Warhead.
Nah, musim ini ada nih anime Magatsu yang masih ongoing. Tapi kalau lu nonton video ini di tahun 2099 ya udah jadi prasejarah anime ini berak. Kisah anime ini sendiri bakalan berfokus pada dua orang pria muda yang tinggal dan bekerja di Kekaisaran Warhead, guys. Yang pertama si Inumael, seorang karyawan agen pengiriman, dan si Leo, seorang prajurit yang tidak berpengalaman yang bertugas di Angkatan Darat Kekaisaran. Mereka ini saling bertolak belakang. Inumael ini orang yang sangat peduli dengan saudara perempuannya, sedangkan si Leo ini lebih ke sosok orang yang sangat memimpikan karir yang gemilang, guys. Nasib kedua laki-laki tersebut itu terjalin akibat kasus penyelundupan tertentu, dan mereka ini mau tidak mau harus berurusan dengan sebuah fenomena mengerikan yang mengeluarkan monster di dunia dan ingin menghancurkan umat manusia, guys. Akudama Drive. Nah ini kalau lu suka anime kayak kelasnya kriminal-kriminal gitulah ya, lu wajib nonton anime ini, guys. Keren banget anjing. Bertahun-tahun yang lalu perang saudara besar melanda Jepang, guys, membuat negara itu terpecah-pecah di antara dua wilayah, yaitu Kansai dan juga Kanto. Tapi pada akhir perang, Kansei ini menjadi pengikut Kanto. Dengan begitu, kondisi pemerintahan dan polisi di Kansei ini menurun. Kejahatan di wilayah tersebut itu menjadi merajalela gitulah ya. Nah, para penjahat-penjahat ini disebut dengan Akudama. Nah, di Kansei, 6 orang Akudama menjalankan misi yang diberikan kepada mereka oleh seekor kucing hitam misterius. Tugas mereka ini bisa dibilang cukup berbahaya, apalagi ada gadis sipil yang masuk ke dalam cara hidup Akudama dan menyaksikan para kriminal-kriminal ini beraksi, guys. Pokoknya ya, coba lu tonton lah ya. Ini ongoingnya lagi seru-serunya nih. Munou na Nana. Pokoknya pada tahun 2000 berapa gitu ya, ceritanya bumi itu udah diserang sama monster yang dikenal sebagai musuh umat manusia. Ya iyalah, masa sahabat umat Piiko kan nggak mungkin gitu. Untuk menangani ancaman ini, sekolah spesial didirikan oleh para remaja dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Orang-orang ini dikenal dengan sang talenta atau sang talent gitu. Mereka ini memiliki kemampuan untuk menantang aturan dari kenyataan, guys. Dari individu-individu berkekuatan super inilah terdapat orang asing, seseorang yang dikirim ke sekolah ini meskipun tidak memiliki kemampuan spesial, guys. Dan ini adalah cerita dari karakter utama kita nih yang mencoba untuk mengalahkan musuh umat manusia melalui cara yang menggunakan inteligensi dan manipulasi, guys. Nah, nantinya lu bakalan ngerasa kayak keren banget lah dengan karakter si Kiyoya Onodera ini nih. Bukan Onodera yang jualan roti, bukan anjing. Apalagi kalau kalian itu suka dengan karakter-karakter yang gua banget nih. Nah, si Onodera ini cocok banget dah untuk jualan roti. Nablus. Berkali-kali gua bahas anime ini. Yang udah nonton ya tau lah ya kenapa alasannya kan. Raizel terbangun dari tidurnya selama 820 tahun, guys. Dia ini memegang gelar khusus Nablus yang merupakan bangsawan berdarah murni dan pelindung semua bangsawan-bangsawan lainnya, guys. Bangsatuan emang. Dalam upayanya melindungi si Raizel, pelayannya si Frankenstein malah mendaftarkannya di Yeran High School, guys. Dimana si Raizel ini mempelajari rutinitas sederhana dan dunia manusia melalui teman-teman sekelasnya, guys. Nantinya bakalan ada orang-orang ada aja gitu yang kayak nggak level banget sama si Raizel ini. Namun mereka ini berusaha untuk mengutak-ngutik kehidupannya. Buat si Raizel mah cuma easy, bos. Nah, sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada anime paling meledak di tahun ini karena karakter utamanya yang overpower. Untuk pecinta overpower, kalian pasti nggak asing dengan anime ini, guys. Mau gakuin Futegi Kousa, The God of High School. Kyoko Suiri. Jujutsu Kaisen. Nah, ini juga best of the best musim ini, guys. Atau bahkan tahun ini. Soalnya si Udin dari anime Mahoka aja kalah telak pak sama anime ini, guys. Selain hal-hal nyata dan duniawi yang ada di dunia ini, terdapat banyak hal-hal mistis dan spiritual yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal tersebut itu terjadi akibat akumulasi dan emosi-emosi negatif para manusia. Amarah, benci, dendam, rasa malu, rasa sange, dan emosi-emosi negatif lainnya membentuk terjadinya sebuah
energi negatif yang bernama Curse guys, yang dapat membawa petaka di dunia ini. Nah, di sini si karakter utama si Yuji Itadori ini adalah seorang pelajar yang memiliki kemampuan atletik dan fisik yang bisa dibilang luar biasa banget lah ya. Usahanya untuk menyelamatkan teman-teman satu klubnya ini membuat dirinya terikat dengan Sukuna, seorang Curse yang paling kuat yang pernah ada. Nah, hidup si Itadori ini kemudian berubah guys, dari seorang pelajar yang berbakat luar biasa menjadi murid dari sekolah yang melatih para pembasmi Curse guys. Nah, itulah anime-anime yang rilis di tahun 2020 ini dengan karakter utama yang overpower atau kekuatannya itu lebih kuat dari karakter-karakter lainnya. Manakah anime-anime dengan karakter utama yang paling kalian favoritinnya? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya usernya Gabo yang dulu, sampai jumpa di next episode.